kehilangan motor ya. Jadi saya kasih tahu resepnya. Kalau hilang motor, maka salat 2 rakaat salat hajat. Setelah salat 2 rakaat salat hajat, lalu berdoa kepada Allah dengan adab-adab berdoa, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kemudian mengucapkan zikir Nabi Yunus 7 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ucapkan 7, boleh 10 kali, boleh lebih juga. Lalu berdoa, ya Allah, kalau motor itu masih milik saya, kembalikan. Kalau bukan rezeki saya lagi, maka ganti yang lebih besar. Amin. Itu doanya. Boleh jadi gantinya mobil, ganti-ganti bentuk yang lain. Makanya bapak-bapak juga kalau hilang istri, doanya begitu, ya Allah, istri saya pergi. Kalau istri itu masih milik saya, ulangin. Tapi bukan milik saya lagi, ganti yang lebih cantik. Ini doanya sudah diamalkan oleh Sule Enti Sutisna. Karena diamalkan oleh Sule, langsung makbul. Jadi langsung Allah ganti yang lebih baik lagi. Subhanallah. Saya sebenarnya pengenlah kayak Sule itu. Jangan diambil hati. Baik Bapak Ibu, itu. Jadi jangan macam-macam, jangan kedukun. Gak perlu nanya-nanya ke dukun. Saya juga kadang heran, orang hilang motor nanya ke saya, kira-kira Ustadz, motor saya itu masih di Bandar Lampung apa udah keluar? Emang saya dukun gitu yang bisa ngeker tuh motor. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lantas kemudian ada usulan kalau ada yang bertugas di pengamanan, pengintaian, itu boleh itu Pak. Jadi ada yang sholat, tapi ada yang tidak ikut sholat. 1 atau 2 orang atau lebih juga boleh. Tapi ya jangan ketahuan. Maghrib tadi Pak Sutris ketahuan ngintip orang itu, orangnya ketahuan sulit-sulitan dia. Gak jadi ngambil motor. Saya berharap kisah ini tadi dia ngambil, karena ponakan saya sudah tak suruh nunggu di mobil itu. Soal kisah enggak dia. Jadi boleh, dan pahalanya double Pak. Walaupun gak ikut jamaah awal, itu dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu yang pertama, dia dapat pahala sholat berjamaah, ditambah lagi pahala menghadirkan kenyamanan terhadap orang yang sedang sholat berjamaah. Jadi begitu jamaah utama selesai sholat, yang menjaga tadi giliran sholat. Biar ngepas tadi ada ruang intainya, rumah depan, apa pohon mangga gitu ya. Tapi kalau ada orang maling, jangan dihadapi sendiri, teriak maling. Nanti separuh jamaah membatalkan sholatnya. Jangan semua, separuh aja. Separuh membatalkan sholat, ya imam jangan batal ya. Masa imam malah kabur duluan ngejar malingnya? Imam tetap jadi imam. Di sebagian jamaah tidak apa-apa membatalkan sholat, ngejar si maling tadi. Jadi itu sudah biasa dilakukan, dan di beberapa masjid di Bandar Lampung melakukan yang kayak gitu Pak. Jadi ada 2 orang minimal, agar nanti selesai orang sholat dia bisa berjamaah. Kemudian apalagi di masjid-masjid di arah Arab Saudi, semua begitu. Coba bapak-bapak lihat di Masjidil Haram, polisinya kan nggak sholat. Bukan berarti dia nggak sholat, nanti sholatnya. Nanti begitu ganti shift, petugas yang berikutnya pengganti datang, mereka sholat. Bahkan Jumatan sekalipun.
Coba lihat khatibnya khutbah, ada 2 polisi kan yang jaga, yang awal itu. Polisi yang melopot aja kan, melihat ke jamaah, dia nggak sholat. Orang Jumatan dia nggak Jumatan. Nanti selesai Jumatan dia sholat zuhur gantinya, nggak apa-apa. Itu sudah menjadi ijma. Bapak Ibu rahimakumullah, dunia makin tua, orang tua menjadi seperti tak berharga. Makanya benar, di akhir zaman ini kambing lebih berharga dari orang tua. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, kambing lebih berharga dari orang tua. Faktanya apa? Coba panjenengan kalau hilang kambing. Bapak-bapak, kambing saya hilang. Bagi Bapak Ibu yang menemukannya silahkan ambil. Nyari semua. Coba panjenengan buat pengumuman, Bapak Ibu, mbokku hilang. Orangnya budak stroke, udah pikun. Bapak Ibu yang menemukannya silahkan ambil. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Bayangkan, kambing lebih berharga daripada manusia. Allah Akbar. Karena zaman sudah semakin tua. Jadi saya harapkan Bapak Ibu rahimakumullah, kembali lagi bahwasanya tenangkan hati, tenangkan pikiran, hidup dengan doa ke atas. Insya Allah kita jauh dari berbagai macam jenis penyakit. Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke ngaji fikih. Saya ini lupa sampai mana kajian fikih kita. Lupa betul Pak. Terakhir kita kan puasa, kemudian bahas tentang kurban ya. Tapi tidak apa-apa, kita masuk ke sholat saja sekarang. Masuk ke sholat, kalaupun sudah kita bahas, mengingatkan kembali. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu syarat dan rukun sholat. Faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Fasal, syarat sahnya sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu ada 5 perkara. Perkara yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadats wan najas. Suci dari hadas dan najis. Hadas itu hadas besar, hadas kecil. Ini syarat Pak. Kalau syarat itu begini, kalau karena lupa syaratnya nggak cukup, maka sholatnya harus diulang. Umpama ini, habis sholat subuh, udah sholat subuh nih ke masjid kita, pulang subuhan, istri nanya, Pak, apa? Tadi udah mandi wajib belum? Lu lali lu Mak. Lo kan kita tadi malam habis pacaran tuh, kok Bapak langsung subuhan aja? Ini kan lali kan? Maka mandi, habis mandi sholat subuhnya diulang walaupun sudah jam 8, tetap diulang dengan niat qadaan. Itu kalau lupa. Tapi kalau sengaja malah dosa. Bapak-bapak ingat pas mau masuk pintu masjid, nah belum mandi wajib nih, agak apa-apalah lantak sholat aja. Belum mandi, masih dalam keadaan berhadas, kita paksa sholat, haram hukumnya, dan itu berdosa. Kalau nggak tahu tinggal diulang, tapi kalau sengaja dilakukan dengan paksaan, maka itu haram hukumnya, malah berdosa. Itu namanya syarat sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Najis dari 3 macam najis. Mukhaffafah, najis paling ringan. Mutawasithah, yang tengah-tengah. Mughalladhah, yang paling berat. Itu yang pertama. Yang kedua, wasatrul aurah. Sholat itu syaratnya nutup aurat. Aurat laki-laki mutlak. Auratul rajuli mutlaqan. Aurat laki-laki itu secara mutlak ma baina surati wa rukbah, antara udel pusarnya sampai ke lututnya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi kan cuman Batman-nya aja, Superman-nya aja, segitiga pengangan saja aurat itu. Tapi kan kita tidak bermadzhab Hanafi, kita bermadzhab Syafi'i. Aurat laki-laki dari udel sampai lutut. Yang penting itu dalam sholat ketutup. Makanya panjenengan kalau sholat pakai sarung doang Pak, digulung
tampak dada, nggak pakai baju, sah sholatnya. Tapi kurang sopan. Masa ngadep Allah nggak sopan kayak gitu? Oh, kita ngadep Pak RT aja pakai salinan kan, baju yang rapi. Ini ngadep Allah kok sarung doang, kecuali nggak ada pakaian. Yang ada cuma sarung itulah sah. Ini berlaku di dalam sholat bagi laki-laki maupun di luar sholat. Makanya saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau ngacu ke madzhab Syafi'i, panjenengan tidak boleh keluar rumah pakai celana boxer di atas lutut. Jadi harus nutupin lututnya. Jadi kandani bu, bapaknya, suaminya, kalau pakai celana pendek, Pak, aurat. Alamak sudah tua ini, siapa yang pengen? Ya siapa pula yang pengen kali panjenengan, Pak? Cuman aurat. Itu tidak boleh pakai celana boxer. Keluar rumah sampai kelihatan pahanya, nggak boleh. Nabi aja kelihatan betisnya aja malu Pak, apalagi kelihatan pahanya. Jadi kan Indonesia ini masih saya lihat masih lumrah. Kadang Pak Haji masih pakai celana pendek keluar rumah. Kadang-kadang gak enak dilihat. Kita ini bermadzhab Syafi'i, tidak boleh. Kalau negara-negara Eropa banyak bermadzhab Hanafi Pak, makanya celana sepak bolanya pendek-pendek. Pendek betul kan orang Eropa itu. Tapi kalau kita bermadzhab Syafi'i harus tutup sampai lututnya. Nah kalau perempuan, auratnya di dalam sholat itu seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Malah hukum asalnya ya Pak Bu, sholat sama tawaf tidak boleh ditutup mukanya. Makanya pakai cadar itu tidak boleh, makruh hukumnya ketika sedang tawaf dan ketika sedang sholat, kecuali masker corona. Jadi ulama sudah sepakat dari semua negara kita. Jumhur ulama bersepakat, mayoritas ulama di dunia internasional mau Indonesia sampai Mekah sono sepakat pakai masker tidak merusak sholat sama sekali. Saya minum dulu. Semangat ini. Minum sekarang. Ya, minum sekarang. Jadi begini Bapak Ibu, cuman ada 1-2 orang mubalik penceramah mengatakan kalau sholat pakai masker nggak sah. Ya gak usah didengarkan, cuma 1-2 orang yang ngomong. Ini mayoritas ulama bersepakat. Ini payahnya orang Indonesia itu begitu Pak. Ada 1000 kiai ngomong boleh, 1000 nih kiai yang ngomong boleh, pakar semua tuh. Tapi ada 2 ustadz ngomong nggak boleh, yang didengar yang ngomong nggak boleh. Tinggal yang 1000 kiai itu Pak. Ini kelemahan orang Indonesia. Padahal dalam masalah khilafiyah nggak begitu kaidahnya. Fa'alaikum bisawadil aqdam. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ikuti yang mayoritas. Ikuti yang paling banyak fatwanya, yang paling banyak menetapkannya. Apalagi yang berfatwa ini jelas Pak, fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nama saja majelis, berarti yang berfatwa bukan 1 orang, yang berfatwa ratusan orang. Dan berfatwanya nggak asbun, nggak asal bunyi. Berfatwanya melalui sidang, ada perdebatan di sana, ada diskusi di sana, baru difatwakan, bukan fatwa individu. Jadi sekali lagi, kalau dalam kondisi normal, sholat pakai cadar tidak boleh, pakai masker tidak boleh. Tapi kalau dalam kondisi darurat boleh. Mulai sekarang bahkan kita dapat ilmunya Bapak Ibu. Pilek saja bagusnya pakai masker memang. Saya baru sadar itu, karena kalau dulu ada tetangga kita itu Pak Haji orang kesehatan. Jadi dia kalau lagi pilek, dia ngomong jangan dekat-dekat saya dan jangan salaman. Pikir saya sombong amat. Baru sekarang saya sadar Bapak Ibu, ternyata memang benar. Pilek itu paling gampang nular. 1 orang pilek bisa nular ke 30 orang. Makanya panjenengan lagi demam pilek, jangan sekali-kali cium bayi langsung nular.
Ini pelajaran bagi kita semua ternyata. Artinya memang kalau lagi pilek saja nggak apa-apa pakai masker, sholat juga pakai masker, ke masjid pakai masker, nggak apa, nggak jadi masalah. Tapi di sini aman kan, nggak ada yang kena corona ya Pak? Aman, alhamdulillah. Tapi ingat sekali lagi, nutup aurat. Aurat wanita di dalam sholat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Nah kalau di luar sholat ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sama dengan aurat di dalam sholat, tapi ada yang mengatakan seluruh badan tanpa terkecuali. Itulah bedanya. Selanjutnya, bilibasin tahir, harus dengan pakaian yang suci. Sholat harus dengan pakaian yang suci. Makanya baju apapun namanya harus suci. Termasuk ibu-ibu ya. Kalau pakaian dalamnya, ibu-ibu ini kan paling kalau lagi batu kan kadang-kadang apa? Kecipirin ya. Begitulah pokoknya. Itu kan najis. Itu dilepas dulu, jangan dipakai untuk sholat. Ya hati-hati sekali. Karena pakaian yang kita gunakan untuk sholat wajib suci. Selanjutnya wal wuqufu ala makanin tahir. Wajib syarat sahnya sholat bertempat ala makanin tahir, di tempat yang suci. Makanya di rumah harus hati-hati Bapak Ibu, terutama hati-hati dengan najis. Jangan sampai jorok. Kan ada orang tuh jorok kan. Ya semua orang punya anak kecil, tapi ada yang nggak jorok, ada yang jorok. Masuk kamarnya pesing, saking pesingnya asin rasanya. Pernah nggak terasa pesing campur asin? Padahal nggak masuk mulut tuh, tapi rasanya asin, pahit rasanya. Karena jorok, harus rajin dibersihkan. Jadi anak-anak ngompol harus betul-betul pakai cara fikih membersihkannya. Jadi jangan sampai celananya diusap-usap pakai kakinya lemparin ke pojokan. Itu sudah nyebar kemana-mana najisnya Bapak Ibu. Pernah nggak panjenengan sholat, habis sholat gerungsung apa Pak ya? Gerungsung itu bahasanya apa ya? Gerungsung. Nah, bukan gerutu, apa sumpah itu apa? Bahasa lainnya apa? Sumpah. Gemerungsung itu. Hah? Gemerungsung ya. Gelisah. Tergesa-gesa kegiatan, Pak, rasa. Gelisah. Kalau kata anak remaja itu sekarang bad mood. Bad mood. Pokoknya bad mood lah bahasa kerennya. Habis sholat bukannya adem, bukannya tenang, tapi malah bad mood. Pokoknya sumpek aja pikiran, cemberut aja maunya, sampai suami aja tersinggung. Apa sih? Duit baru dikasih tapi sumpek gitu. Suami aja merasa heran. Apa sebabnya? Boleh jadi ada yang salah. Mungkin bajunya terkena najis, mungkin tempat sholatnya ada najisnya, mungkin air yang dipakai wudhu tercampur najis. Jadi kalau Bapak Ibu merasa setelah sholat kok pikirannya sumpek tanpa sebab sama sekali, mungkin ada yang salah di syarat bersucinya kita, di syarat sahnya sholat kita. Makanya saya kalau sudah kayak gitu, walaupun bajunya masih wangi Pak, lepas baju sedikitnya cuci, takut terkena najis tanpa kita sadari. Itu yang bikin kita jadi gelisah. Itu maksudnya. Selanjutnya, wal ilmu bidukhulil waqti. Wal ilmu, berilmu mengetahui masuknya waktu sholat. Kita main apa sudah pakai jam digital kayak gini. Zaman dulu orang pakai matahari. Subuh itu dilihat bagaimana terbit fajar, matahari belum kelihatan tapi garis-garis fajar sudah tampak. Subuh berarti. Begitu matahari di tengah-tengah, belum boleh sholat. Begitu dia sudah tergelincir sedikit ke arah barat, maka masuk waktu zuhur, zawal namanya, masuk waktu zuhur. Begitu sore tinggi benda
sama dengan tinggi bayangan, berarti asar. Matahari di barat bersinar, tinggi benda sudah sama dengan tinggi bayangan, berarti masuk waktu asar. Makin panjang bayangan tersebut masuk waktu asar. Begitu mataharinya tenggelam, nggak kelihatan lagi mataharinya, berarti masuk waktu maghrib. Tersisa apa? Mega merah, Safaqul Ahmad. Setelah mega merahnya hilang, berganti dengan gelap, masuk waktu Isya. Yang repot kalau hujan, mendung, ya subuh gak kelihatan, zuhur gak kelihatan, asar gak kelihatan, maghrib gak kelihatan. Repot kalau zaman dahulu. Makanya orang Islam cerdas, bikin jam. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu siapa yang pertama kali bikin jam, orang Islam. Jam yang bawahnya itu goyang-goyang itu, bikin jam. Ada jam pasir dibikinnya, ada jam yang goyang-goyang itu, maka dikirim ke Inggris, kerajaan Inggris. Itu kerajaan Inggris panik, orang Islam mengirim sihir, saking katroknya orang barat Pak. Jadi perlu saya kasih tahu, yang menemukan matematika semangat. Yang menemukan matematika orang Islam, yang menemukan astronomi orang Islam, yang menemukan ilmu kedokteran pertama kali Pak, orang Islam. Semuanya orang Islam. Tapi mengapa sekarang kembali Barat yang menguasai ilmu pengetahuan, kok Islam tidak? Karena kita lalai. Apa lalainya kita Bapak Ibu? Berabad-abad orang Islam perang saudara. Ratusan juta darah umat Islam tumpah, jiwa melayang, perang saudara antar sesama umat Islam. Makanya baca sejarah Pak, perang saudara Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, perang berdarah-darah saudara di zaman Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani. Kelompok ini Islam di sini berebut ingin berkuasa, Islam di Arab pengen berkuasa, Islam di Turki pengen berkuasa, perang saudara. Lagi panasnya orang Islam perang saudara, Inggris menciptakan senjata modern, Jepang menciptakan senjata modern. Maka Inggris dan Eropa menjajah dunia, termasuk Jepang juga menjajah dunia. Yang dijajah pada akhirnya orang Islam. Apa sebabnya Bapak Ibu? Orang Islam sibuk perang saudara, orang lain berkembang. Makanya kalau Indonesia pengen maju Pak, jangan ribut sesama Indonesia. Kalau umat Islam pengen maju, berhenti dulu untuk perang di Timur Tengah. Berhenti dulu perang, jangan lagi mengkafir-kafirkan antar sesama umat Islam, baru kita bisa maju, menyaingi Barat lagi. Karena memang ilmu pengetahuan itu dari kita. Cuman mereka tahu Bapak Ibu, kelemahan umat Islam itu sadrin. Agar Islam kan bisa maju, maka adu terus sesama mereka, adu terus. Urusan pilkada aja berantem gitu ya. Urusan pilpres aja saling mengkafirkan. Kacau lah Indonesia ini. Masih mending Indonesia itu Pak, negara paling damai, negara Islam paling damai sedunia, negara Islam paling damai. Kalau dibandingkan sama Timur Tengah, waduh. Di Timur Tengah itu Bapak Ibu, petaninya kalau di sawah saja pakai senjata laras panjang, ribut sama tetangganya, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Kalau Indonesia Bapak Ibu megang beceng aja kita gak boleh. Makanya saya sering berpesan di pengajian manapun, kalau ingin Islam jaya kembali kepada kejayaan masa lalu di masa yang akan datang ini, PR-nya cuma satu, sesama orang Islam jangan ribut. Setuju gak kira-kira? Gak apa-apa, beda paham, gak apa-apa. Beda partai tidak apa-apa, yang penting jangan ribut, jangan saling mengkafirkan. Ya kalau masih berdebat maklum saya, tidak apa-apa lah berdiskusi. Tapi kalau sudah sampai kayak di Timur Tengah, perang saudara itu jangan. Yahudi tepuk tangan, kita perang, Yahudi ketawa. Jangan sampai sedemikian rupa. Karena Islam pernah mencapai kejayaannya, yang Amerika sendiri pun ngirim upeti ke kerajaan Turki Utsmani. Jadi kadang kita ini begini, kalau mengenang kejayaan itu jangan nyalahin orang lain, jangan menyalahkan agama lain. Yang salah kita. Kalau saya baca sejarah itu Pak, ratusan juta nyawa melayang, perang saudara, sama-sama dengan bukti Allahu Akbar, sesama orang Islam.
Ini pelajaran bagi kita. Beruntunglah kita tinggal di Indonesia, belum pernah ada sejarah perang sesama orang Islam. Perang Majapahit belum Islam, Pak. Perang Bubat, ya, Bubat apa Bubut ya? Jawa lawan Sunda itu perang apa? Bubat ya Pak ya? Itu belum Islam itu. Masih nyembah Tuhan saya itu Sang Hyang Widi. Perang Sriwijaya belum Islam. Begitu datang di Islam, belum ada sejarahnya perang saudara antar sesama bangsa Indonesia. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini melencengnya banyak apa-apa seringkan. Selanjutnya wastiqbalul kiblat. Salat itu wajib menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul kiblati fi halatain, boleh meninggalkan kiblat dalam dua keadaan. Boleh meninggalkan kiblat dalam dua keadaan. Satu fi syiddatil khauf, karena sangat ketakutan. Yang kedua, wa fi nafilati fi safari ala rahilah, ketika sedang dalam perjalanan di atas kendaraan. Ya nggak mungkin kan kalau kita naik pesawat yang ada kiblat, nggak nyampe ke Arab, nyampe nya ke Amerika malah nyampe ke daerah yang lain. Selanjutnya, wa arkanu sholati tamaniyata asar ruknan. Rukun sholat itu ada 18. Tapi saya sederhanakan 13 saja ya. 13 itu yang mudah dihafal dan sering dihafal. Satu, an-niyat, berniat. Jadi kalau rukun ini Bapak Ibu wajib, tetapi dia masih ada penambelnya, bisa diganti dan sebagainya. An-niyat, berniat. Yang berikutnya wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu duduk boleh. Bahkan disebutkan dalam keterangan kitab yang lain, Pak, fil fardi, wajib berdiri itu dalam sholat fardu. Jadi dalam sholat sunnah kalau capek boleh duduk. Kayak tarawih. Tarawih itu kalau capek boleh duduk. Di sini berapa rakaat tarawihnya? 11. Cemen. Di masjid saya 11 juga, sama cemennya. Jadi kalau sedang capek, jangan milih nggak tarawih, tapi sambil duduk boleh, karena dia sholat sunnah. Tapi kalau imamnya tetap harus berdiri, hanya bagi makmum saja yang boleh sambil duduk. Selanjutnya wa takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar, itu rukun sholat. Selanjutnya wa qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, itu rukun sholat. Ini bukan saya tambahin, tertulis dalam kitab begini Bapak Ibu. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Dan bismillah adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama. Jadi berdasarkan fikih mazhab Syafi'i, Al-Fatihah harus dengan bismillah. Jadi kalau nggak pakai bismillah nggak sah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya nggak sah maka tidak sah sholatnya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, bismillah termasuk Al-Fatihah, cuma bedanya disirkan. Kayak saya sering sumbang saran, kalau jadi imam di Indonesia, sebaiknya Al-Fatihahnya dijalankan. Kecuali nang Yogyakarta, karena Yogyakarta itu mayoritas Muhammadiyah, yang bismillahnya disirkan. Malah kalau kita bismillahnya dijaharkan, besok gak dipakai lagi. Itu karena apa, alirannya beda kan pikir mereka. Jadi Yogyakarta itu bismillahnya di sini. Tapi selain Jogja, daerah manapun di Indonesia ini sebaiknya bismillahnya jangan. Padang sekalipun, Padang, Sumatera Barat, itu bismillahnya dikencang semua. Jangan sekali-kali di Padang sholat nggak pakai bismillah, nggak dijaharkan Pak. Habis sholat diprotes orang juga. Padang sekalipun. Kalau Jogja ya. Saya sudah keliling Jogja itu sholat di masjid-masjidnya ya, walaupun nggak semua tapi banyak lah, rata-rata begitu. Jadi imamnya nggak mengeraskan bismillah, bismillahnya disirkan karena mazhab Hambali. Selain itu saya cuma menyarankan jaharkan bismillah. Nggak dosa itu kok. Kecuali ada hadisnya, kalau sholat pakai bismillah, sholatnya nggak sah bismillah. Kalau ada keterangan begitu baru. Cuman masalahnya sebaliknya. Kalau nggak pakai bismillah di mazhab Syafi'i nggak sah sholat. Itu yang jadi masalah. Selanjutnya waruku wa tumaninatu bihi, ruku dan tumaninah di dalam ruku.
Warraku wal i'tidal wa tumaninatu fihi. Berdiri dari ruku, i'tidal, tumaninah di dalam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, tegak, tumaninah. Tegak boleh langsung sujud. Wasujud wa tumaninatu fihi, sujud dan tumaninah di dalam sujud. Wal julusu baina sajdatain wa tumaninatu fihi. Duduk di antara dua sujud dan tumaninah ketika duduk di antara dua sujud. Itu juga rukun sholat. Jadi ada 4 tempat yang wajib tumaninah. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Wal julusul akhir, duduk tasahud akhir. Jadi tasahud awal bukan rukun, yang akhir rukunnya. Selanjutnya wa tasahudu fihi, mengucapkan tasahud di dalam duduk tasahud akhir. Itu beda bahasa rukun. Satunya duduk, satunya membaca tasawuf. Selanjutnya wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, mengucapkan sholawat kepada Nabi di tasawuf akhir. Jadi ada 3, duduknya, tasawufnya, dan sholawat. 3-tiganya rukun. Sholawatnya ini sholawat kepada Nabi yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma sampai situ aja. Yang wajib, yang wa'ala ali selanjutnya itu sunnah. Selanjutnya wa taslimatul ula, salam yang pertama, yang ke kanan itu rukun. Salam yang pertama rukun. Salam yang kedua sudah. Yang terakhir yang ke-13 wa tertib berurutan. Tertib berurutan dari 13 rukun tadi. Jadi kalau sholatnya itu sujud dulu baru rukuk, tidak sah sholatnya. Atau kita misalnya baca Al-Fatihahnya tidak waktu berdiri, bacanya waktu rukuk, juga tidak sah sholat, ngancel. Dari 13 rukun ini Bapak Ibu dibagi menjadi 3 kategori. 1, rukun qalbi, perbuatan hati. Apa itu? Niat dan tertib. Yang nomor 1 sama yang nomor terakhir, niat dan tertib, rukun qalbi. Yang kedua rukun qauli, perbuatan lisan. Apa rukun qauli? Ada 5 yang rukun qauli. 1, takbiratul ihram. 2, membaca surat Al-Fatihah. 3, tasawuf akhir. 4, salawat dalam tasawuf akhir. Dan yang kelima, salam yang pertama. Itu rukun qauli namanya. Sisanya rukun fi'li, perbuatan anggota tubuh. Berarti 2 tambah 5, 7, sisanya 6. Apa rukun fi'li? Rukun fi'li 1, berdiri, gerakan tubuh kan, berdiri. 2, rukuk. 3, i'tidal. 4, sujud. 5, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-6, duduk tasawuf akhir. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilakan. Pertanyaannya bebas Bapak Ibu, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seringkali kita menggunakan iman dan takwa. Kita masuk iman dan takwa dan menjelaskan bagaimana cara memahami kalimat takwa, iman dan takwa. Supaya dijelaskan. Beliau nanya Bapak Ibu memahami iman, apa sih iman takwa? Iman itu secara lugawi artinya percaya. Iman secara bahasa artinya percaya. Iman secara istilah tasdiqun bi qalbi, yakin di hati, wa iqrarun bil lisan, ikrar dengan lisan, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman itu dia yakin Allah dengan azmul qalbi, dengan keyakinan hatinya. Dia ucapkan keyakinannya dengan asyhadu an la ilaha illallah dengan lisannya, dan dia amalkan dalam perbuatan. Bentuknya apa? Mengamalkan perintah Allah. Makanya korelasi iman itu adalah takwa. Nah, apa itu takwa?
itu tidak bisa berwarna. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini katanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Jadi Nabi tunjuknya ke sini. Jadi takwa itu pada akhirnya bukan dilihat dari pakaian, tapi takwa dilihat dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Baik, Imam Ali mengatakan ketika ditanya man takwa, apa itu takwa? Takwa itu kata Imam Ali ada 3 ciri. Biar jadi ukuran buat kita. 1, ar-ridha bil qalil. Orang takwa itu ridho dengan yang sedikit. Kalau yang sedikit saja ridho, apalagi banyak. Gak mungkin kan orang dapat duit 100.000, alhamdulillah cuma dapat 100.000 jadilah. Begitu dapat 10 juta, cuma 10 juta. Kebanyakan ini mah. Gak mungkin kan Pak? Ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Itu orang bertakwa. Selanjutnya yang ketiga, wal amalu bitanzil, mengamalkan perintah Allah. Itu orang yang bertakwa, mengamalkan perintah Allah. Yang ketiga, wal isti'dad liyaumir rahim, bersiap-siap untuk hidup di hari kemudian. Yakni orang bertakwa 1 ridho dengan yang sedikit, apalagi banyak. Yang kedua, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, bersiap-siap mengumpulkan bekal untuk kehidupan di hari kemudian. Itulah orang yang bertakwa. Tapi saya ingin definisikan yang berikutnya. Ini sudah masuk kategori takwa. Ciri orang baik itu bagaimana? 1, hablum minannasnya, hablum minallahnya. Apapun kejadian dia kembalikan kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Jangan jadi iblis. Iblis itu nggak mau kembali kepada Allah. Dia menyalahkan makhluk. Contoh begini. Ngapa motor hilang? Gara-gara ganti ketua masjid. Misal ya, gara-gara ganti ketua masjid hilang motor. Itu kan salah, itu salah. Sama juga kayak di lampu utara. Begal banyak gara-gara ganti bupati. Bupati yang kemarin nggak ada begalnya. Ganti bupati baru banyak begal. Apa urusannya bupati mau begal? Kok dihubung-hubungkan kayak gitu modelnya? Itu jangan. Segala sesuatu saya lihat di media sosial orang nyari kambing hitam. Kambing hitam. Itu bukan orang beriman. Menyimpulkan sendiri. Imannya masih lemah, takwanya masih lemah. Segala sesuatu hablum minallahnya kembalikan kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Kalau panjenengan sudah bisa begitu Pak, mantap, takwa benar itu. Dalam segala urusan, jangan ambil kesimpulan sendiri. Ingat di media sosial Bapak Ibu, banyak orang ambil kesimpulan sendiri. Kejadian ini itu ambil kesimpulan sendiri, nuduh orang cari kambing hitam. Tidak boleh. Dia tahu nggak urusan, pasti pelakunya segitu. Ini begini, nuduh, nggak boleh. Itu namanya belum takwa. Padahal dia nggak sadar itu menjadi fitnah. Itu akan menjadi ghibah nantinya. Itu bahaya sekali. Balik ke Allah. Segala urusan dikembalikan dulu kepada Allah. Baru turun. Hablum minannasnya saya cari 2 ini saja. Orang yang bertakwa itu kalau senang melihat orang lain senang, susah ngelihat orang lain susah. Itu orang baik. Tapi kalau kebalik, senang ngelihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang, berarti belum baik. Banyak orang belum baik. Tak kasih itu aja Pak resep. 1 resepnya hablum minallah. Segala urusan dia kembalikan ke Allah dulu. Enggak menyalahkan makhluk. Ini nomor 1. Itu ciri orang yang bertakwa. Ciri yang kedua, hablum minannasnya senang ngelihat orang lain senang,
ikut susah, minimal bela sungkawa bahasa kita. Ikut susah kalau melihat orang lain susah. Pernah saya sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sehingga kalian mencintai bagi saudara kalian apa-apa yang dicintai bagi diri kalian sendiri. Nek panjenengan dagang Bapak Ibu senang dagangannya laris, maka panjenengan juga wajib senang kalau dagangan tonggone laris. Ini mah enggak ketiban tetangga laris apa? Dukun. Itu tuyul. Aduh, kemana aja ngomongnya. Ketiban tetangganya enggak laris, bangkrut. Rasain lu bangkrut. Nah ini belum baik Bapak. Jadi saya pakai barometer itu Pak untuk mengetahui orang itu takwa atau tidak. Pada barometer ini sudah mencapai makhluk takwa atau tidak. Kalau segala urusan dia kembalikan kepada Allah, satu, oh ini sudah takdir Allah. Fa'idha wa ila rabbika fa'idha farabta fansab wa ila rabbika farab. Itu jadi orang. Urusannya kembali kepada Allah. Yang kedua tadi, cara dia menilai sesama, cara dia memandang sesama. Saya ngoceh begini Pak, ngomong begini bukan berarti saya sudah baik Bapak ini. Ini buat cambuk diri saya. Saya kalau melihat orang kayak senang amat gitu, jangan iri Pak. Kalau kamu iri, kamu belum baik. Melihat Sule itu kok senang amat Sule itu ya. Udah sugih, mobilnya banyak, rumahnya kayak istana. Rumah SBY aja kalah loh. Rumah SBY nya kalah sama rumahnya Sule. Orangnya gitu-gitu aja kok. Hidungnya sama lah kayak saya. Masih pastikan dia kayaknya ya. Tapi kok mau gitu ya. Natali khamsari. Allah Akbar. Alangkah beruntungnya orang hidup gitu Pak. Allah Akbar. Artinya, tapi kita sebagai sesama muslim kita belajar senang. Melihat orang senang kita belajar senang. Lihat tetangga senang kita belajar senang. Tetangga beli mobil baru bagus, kita belajar senang. Itu sudah mengasah ketakwaan namanya. Begitu dia susah, kita juga ikut andil, berbagi dengan yang bersangkutan. Jadi demikian. Jelas ya Pak ya? Silakan masih ada? Ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah kalau ada orang Pak melihat yang aneh gitu loh. Katanya melihat orang itu darah-darah takut aja itu apa itu namanya? Dia pertanda apa itu? Ngelihatnya nyata ya? Iya nyata. Apa mimpi bukan? Nyata melihat. Tapi orang itu nggak tahu siapa. Contohnya kayak suami saya almarhum Pak dulu juga melihat orang lewat tampak kepala gitu. Oh iya. Dulu. Itu ini apa namanya? Ngelihat jin berarti. Jadi kalau kita ngelihat orang berdarah-darah, Ya. ngelihat kuntilanak, ngelihat sundel bolong ya. Ngelihat bukan di film mah bikinan. Kalau di nyata, di dunia nyata, atau ngelihat kepalanya saja sama khusus terurai gitu. Itu rata-rata yang bisa melihatnya orang indigo. Mengapa orang bisa melihat? Sebabnya di dalam tubuhnya ada jin. Jadi semua orang yang bisa melihat makhluk begitu yang berdarah-darah tadi itu rata-rata yang ada jin di tubuhnya. Kalau nggak ada jin, Pak, nggak akan bisa lihat jin itu. Jadi yang membantu kita melihat itu jin. Makanya orang indigo itu ada jinnya di dalam tubuhnya. Saya itu banyak betul Pak, puluhan merukia orang indigo itu. Bahkan lagi begini dia tahu di pojokan ada jin, tahu. Jin itu mau cantik kayak manapun jin, paling jeleknya manusia, carilah manusia yang paling jelek siapa? Mimi Peri kali ya. Yang suka di YouTube itu ya, Instagram ya. Jadi cari manusia yang paling jelek, maka itulah jin yang paling ganteng, jin yang paling cantik. Itu manusia yang paling jelek, yang paling cantik. Apalagi yang jeleknya kan? Makanya heran saya orang pacaran sama jin gitu. Karena dia ditipu oleh jinnya itu. Jadi cara solusinya apa? Kalau yang suka ngeliat-ngeliat kayak gitu,
Solusinya diruqyah. Ditutup matanya tadi melihat. Solusinya diruqyah. Tapi kalau dia jin nasab, jin turunan, biasanya jin itu nggak bisa dicabut dari dalam badan dia. Tapi diajak kompromi saja. Tolong ya, mas jin, kamu jangan nongol-nongol, biar jangan bantu simpulan ini ngeliat. Iya Pak Ustaz, tahu dia mana Ustaz mana bukan. Makanya Bapak Ibu, karena panjenengan ini nggak bisa lihat Pak, nggak salah, orang Jawa itu benar, orang-orang tua dulu. Kalau kemana-mana permisi dulu, benar itu nggak kelelih, enggak. Jadi kalau ke ladang yuk permisi dulu, bacot-bacot pohon permisi. Kalau tempat orang di situ Pak, apalagi kencing jangan sembarangan. Saya pernah meruqyah orang kesurupan, kata jinnya pokoknya orang ini harus mati. Udah mendelik matanya Pak, udah dulu lidahnya. Saya tanya, jin, kata saya, ngapa orang ini harus mati? Orang ini Pak Ustaz, kata dia, saya lagi sholat duha kencing ya Pak. Kencing sembarangan. Saya tanya, koi jin, kata saya, kamu berarti soleh, kamu rajin sholat duha. Senyum dia, kita puji dulu Pak. Kamu rajin sholat duha, kamu berarti soleh, kata saya. Udah maafin, kata saya. Dia kan nggak sengaja. Kalau dia lihat ada kamu di situ, boro-boro mau kencing, malah kabur dia. Tolong dimaafkanlah sudah. Ya sudah Ustaz, kalau begitu tak maafin. Sembuh dia Pak. Nggak perlu diruqyah, tak mau maafin, nggak perlu. Ngomongnya bagus. Oh dia makhluk kayak kita juga. Ini contohnya. Jadi di mana-mana tuh ada jin, ada semua jin itu. Tapi percayalah bahwasanya ketika kita memperlakukannya dengan baik, kita juga nggak akan kenapa. Makanya jangan kencing sembarangan. Kata orang itu kan Pak, lewat tempat sepi klakson gitu, benar itu. Jadi tata krama kita sebagai sesama makhluk Allah, ya nggak boleh kita bekerja sama dengan jin, itu yang tidak boleh. Kita kan tidak bekerja sama, tapi memperlakukannya sebagai sesama makhluk Allah, boleh. Tutup mata kalau yang melihat sebaiknya. Tapi kalau sudah murni indigo dan jinnya jin nasab, maka paling banter diajak kompromi jin agar dia tidak menampakkan. Jadi begitu ya Bu ya. Kemungkinan besar ada jin di dalam tubuh. Cara ngeceknya diruqyah. Begitu. Silakan masih ada. Ya Pak. Salam. Mau tanya ini Pak, kita kan setelah sembahyang wajib itu ada yang dikatakan sholat sunnah, dia atau kemudian itu syarat ada yang pindah tempat dan ada yang gimana itu ya? Pindah gimana yang enggak ya? Memang keterangan di hadis sahihnya begitu. Nabi tidak mengerjakan sholat sunnah sehingganya beliau berjalan terlebih dahulu. Berjalan di sini berarti Nabi pindah tempat. Dan biasanya Nabi berjalannya pindah ke rumah. Karena Nabi kalau sholat ba'diyah itu lebih sering dikerjakan di rumah, kecuali di dalam masjid ya. Nabi ingin menyampaikan tausiah, Nabi ingin menasihati para sahabat habis maghrib misalnya. Beliau sholat dulu baru kemudian dengan cara berpindah tempat. Apa tujuan Nabi dulu berpindah tempat? Tujuannya dua. Satu, agar para sahabat tidak menyangka beliau itu mengerjakan sholat wajib lagi. Jadi tanda kita tuh mengerjakan sholat sunnah, tempat sholat wajib kita geser ke sholat sunnah. Itu tujuannya begitu. Yang kedua, tujuannya setiap bumi yang kita pijak, yang kita gunakan untuk sujud, di akhirat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita semua. Itu tujuannya. Jadi semakin banyak bumi yang kita jejak, semakin banyak lantai yang kita gunakan untuk sujud, maka semakin banyak bumi yang bersaksi. Makanya panjenengan jangan terlalu apolik pojok. Jumatan di pojok, maghrib di pojok, isya di pojok sana terus. Waduh, bumi yang lain cemburu. Malas saya ngomongin dia lagi. Dia mau dikasih sama buminya, itu maksudnya. Jadi pindah-pindah, itu paling bagus pindah-pindah. Tapi dulu memang begitu. Nabi kalau ingin menjamak sholat zuhur ini dikerjakan. Kemudian mengerjakan sholat asar
menandakan sholat maghrib, sholat wajib dikerjakan. Karena Nabi gak pindah tempat. Tapi kalau Nabi sudah geser pindah tempat, pertandanya Nabi ingin mengerjakan sholat sunnah. Itu maksudnya. Karena namanya sahabat dulu kan Pak, belum mengenal amalia secara seutuhnya. Bacaan saja rata-rata masih lebih keraskan untuk sambil mengajari para sahabat. Itu maksudnya. Baik, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaan ini saya mewakili saudara saya yang mau umrah karena sekarang masih lockdown jadi tanya begini Pak, siapa saja yang boleh dibatalkan haji sama orang yang berangkat umrah? Apakah yang masih hidup boleh, apa yang sudah meninggal, atau kakaknya yang sedang memang ekonominya rendah, atau keterbatasan fisik? Iya. Orang yang bisa dibadalkan haji dulu ya. Orang yang bisa dibadalkan haji itu hanya dua macam. Satu, orang meninggal dunia. Dua, Syekhul Kabir al-mar'atul kabirah. Kakek-kakek tua renta, nenek-nenek tua renta yang tidak sanggup lagi berangkat haji. Hanya dua itu saja yang boleh dibadalkan untuk haji. Kalau umroh namanya itu bukan badal, kan badal itu buat wajib. Kalau umroh itu hadiah namanya, bukan badal. Sama makanya kan hadiah Fatihah, bukan badal Fatihah. Hadiah sedekah, hadiah sholat, hadiah yasin, hadiah Quran, menghadiahkan pahala. Mengapa ulama menamainya hadiah? Maksudnya bukan nama ulama itu, nama dari Nabi ngasih nama. Doamu wa shadaqatu hadiyatan ilal mautan. Doa dan sedekah hadiah untuk orang mati. Mengapa dinamakan hadiah? Karena itu bukan wajib. Bukan wajib, tapi itu tabungan pahala. Pahalanya yang dihadiah. Jadi sedemikian dulu. Jadi kalau untuk orang mati, kalau badal haji dua itu saja. Orang mati sama orang yang tua renta, sakit dan tidak bisa berangkat lagi. Ditetapkan oleh dokter tidak bisa berangkat. Sampai begini, kan banyak yang gagal berangkat haji karena diponis oleh dokter penyakit tua, sudah pikun atau sudah lansia sakit-sakitan karena nggak lulus tes medis. Maka yang tidak lulus tes medis berarti dibadalkan. Hajinya dengan cara dibadalkan. Terus Pak, cara mengerjakannya bagaimana Pak? Misalnya anaknya yang berangkat, dia mau badalkan haji. Oh iya. Banyak cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya, yang membadalkan harus orang yang sudah haji, yang mengerjakannya. Tidak boleh orang yang belum haji. Makanya mending nyuruh siapapun, anaknya lebih bagus, tapi anaknya sudah haji dulu. Jadi badal sempurna itu paling bagus begitu Bapak Ibu. Jadi kita sudah mangkat haji, nanti berangkat lagi membadalkan orang tua. Itu yang paling bagus. Tapi ada badal yang oleh ulama juga tidak diminta. Bagaimana badalnya? Minta tolong ke orang yang bukan anaknya. Saya contoh datang ke Pak Kiai misalnya. Saya contoh Mbah Maimun Zubair almarhum itu setiap tahun naik haji. Jadi udah puluhan kali naik haji Pak Mbah Maimun Zubair itu. Tapi nggak pernah sombong. Kita baru naik haji 3 kali naik haji. Unta apa sama saya? Sampai unta udah kenal. Jadi puluhan kali Mbah Maimun. Tapi naik haji itu bukan naik haji dirinya sendiri. Orang minta tolong, Pak, hajikan bapak saya. Itu yang minta badalkan Pak, bukan orang melarat, pengusaha kaya raya semua. Bisa rohnya ngasih Mbah Maimun itu, ada yang 1 miliar ngasih uang terima kasihnya. Nih Mbah 1 miliar, Mbah naik haji, badalkan orang tua saya. Kalau orang tahu ini waliullah ini, baik anaknya hafal Quran semua Pak. Kalau bukan waliullah kan, anaknya Mbah Maimun Zubair itu soleh semua, nggak ada yang ahli maksiat, hafal Quran semua. Allah. Tapi walaupun kasih uang 1 miliar,
kamarnya sempit Mbah Maimun Zubair ini. Makanya kiai-kiai di Jawa itu ngomong asik, ngomong apa saja didengar sama umat rakyat. Karena apa? Kiainya hidup sederhana wae. Beda sama kiai nang Jakarta. Kiai nang Jakarta ngaris, ya kan ada semua Pak. Ngaris setengah masuk saya lah setengah. Itu kalau di Jawa itu begitu. Makanya beliau naik haji tiap tahun. Jadi bapak-bapak bisa minta tolong orang yang yakin betul ini kesolehannya badan. Itu cara kedua. Biasanya bapak ibu 35, 45 seseorang naik haji juga sama. Impas-impasan sama ongkos naik haji. Nah ada yang metode ketiga, murah memang, tapi ini harus yakin betul kita melakukannya. Dan boleh sekutu juga. Minta tolong sama orang yang sudah di Mekah, yang sudah di Arab Saudi, biar ongkosnya murah. Rata-rata cuma 6 juta, apakah aku bayar 6 juta? Mengapa cuma 6 juta? Yang 5 juta buat bayar orang yang badal sana. Rata-rata TKI, TKW sama mahasiswa. Mereka sudah naik haji semua sudah, tapi mereka senang. Cuma 5 hari dapat 5 juta, senang mereka. 5 hari dapat 5 juta. Yang 1 juta buat KBIH yang bawa, ya, apa ya jasanya itu. Yang 5 juta buat membayar yang membatalkan hajinya. Itu kalau di sana boleh juga cara sedemikian rupa. Tapi yang dua itu saja yang boleh. Terutama yang sudah meninggal. Kalau yang sudah renta itu bisa dibadal penuh, misalnya nyuruh orang. Tapi kalau badal di sana, ya tadi rata-rata ada yang 7 juta, beda-beda ya Pak. Tentu KBH mengambil berapa? Ada yang 8 juta, ada yang 6 juta dan lain sebagainya. Tapi jangan yang lebih murah. Emang siapa yang butuh bayar murah? Takut orang gak ikhlas kan mengerjakannya. Tadi di sana tuh tak lihat Bapak Ibu, ada ratusan bahkan ribuan TKI dan mahasiswa itu minta, Ustaz, ada yang mau badal enggak? Saya belum dapat badal. Karena satu orang satu badal kan. Nggak bisa Pak satu orang membadalkan orang 10. Biar dapat banyak duit lah, ada 10. Cair, nggak boleh. Badal satu orang satu. Nggak boleh satu orang 20 ribuan, nggak bisa. Jadi memang mereka juga harus ikhlas mengerjakannya. Wajar kita bayar karena dia harus ikhlas juga mengerjakannya. Itu begitu caranya. Jadi ada 3 macam cara. Keluarganya sendiri, tapi yang sudah haji, bayar orang pun yang sudah haji, atau bayar di sana pun yang sudah haji. Dia ada sertifikatnya. Begitu. Jelas ya? Tapi kalau umrah hadiah, nah kan begini, walaupun ini khilafiyah, tapi rata-rata ulama-ulama di Indonesia berpendapat orang boleh berkali-kali umrah selama di Mekah. Itu masih boleh. Berkali-kali umrah selama di Mekah. Kalau haji kan cuma 1 waktu. Kalau umrah bisa berkali-kali. Misalnya begini, kita berangkat umrah, kemudian kita umrah lagi. Umrah yang kedua itu kita niatkan untuk orang tua kita. Itu namanya bukan badal bahasa yang tepat, tapi hadiah umrah. Jadi pahalanya nyampe. Kalau panjenengan nggak percaya, tanya. Nanti kalau sudah mati nanya, Pak, kiriman umrahnya nyampe? Nyampe nih, nyampe. Makasih ya. Gitu. Kalau mudah-mudahan nyampe sih. Jadi dihadiahkan pahala. Begini saja sebetulnya simple. Waktu niat, baca talbiyah awal niat di mikot. Kalau kita umrah kan labbaik Allahumma umrah. Tapi kalau kita badal labbaik Allahumma umrah sebutkan namanya atas nama Suparman bin Abdul Karim. Labbaik Allahumma hajjan Suparman bin Abdul Karim. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji atas nama Suparman bin Abdul Karim. Kalau Bapak Ibu mau dari sebut namanya boleh. Labbaik Allahumma abi. Labbaik Allahumma hajjan abi. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji atas nama Bapak. Loh Ustaz, kan gak disebut namanya. Apa Allah tahu? Ya tahu lah Allah. Walaupun gak disebut namanya, yang penting Bapak aku. Kayak contoh begini Pak, kayak orang nikah. Aku nikahkan engkau dengan anak kandung
Suparminah binti Suparmin, gak usah lagi binti Suparminnya, sudah anak kandungku ini, nyebutnya tadi. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Suparminah. Stop. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gak usah lagi anak kandungku Suparminah binti Suparmin. Aduh, orang udah dibangun anak kandungku kok masih lagi pakai binti Suparmin. Kalau bapak kandung tidak perlu lagi ngomong begitu. Terus itu saya terima juga nggak usah ribet-ribet lah. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut, jadilah itu sudah cukup. Kadang-kadang kan kita belibet, dibikin pening sedikit, ulang-ulang aja. Begitu cara membadalkannya. Kalau ada yang membadal, ya belajar itu cara badalnya tidak apa-apa. Tapi saya sarankan Pak, badal paling bagus adalah badal sempurna. Jadi habis kita berangkat lagi. Makanya saya ada teman sayang sekali, orang tuanya sudah meninggal belum haji. Dia berangkat haji yang kedua kali. Orang ngasih duit 45 juta, padahal bapak saya hilaf dia Pak, ngambil duit 45 juta, badalin bapak orang, bapak kandungnya enggak dibayar. Salah. Uang dia berangkat sudah ongkos sendiri loh Pak. Dia sudah berangkat, sudah dapat porsi, bimbing di KBIH. Yang ngongkosin KBIH, yang ngongkosin ini KBIH. Dia sudah pernah haji. Alangkah bagusnya dia badal atas nama bapaknya atau ibunya. Atau ibunya lah yang nomor satu buat anak-anak. Lo kok dia hilang melihat duit 45 juta, membadalin bapaknya orang. Padahal yang nomor satu bagi dia adalah orang tuanya. Kecuali begini, Pak Ustadz, mau berangkat haji lagi kapan? Gak tau lah, nunggu rezeki. Gini aja, panjenengan tak ongkosin. Ongkos naik haji 35. 10 jutanya jasanya, tolong badalkan bapak saya. Boleh, karena kita memang ongkosnya dari orang Pak, semua. Kita atas nama bapak orang. Jangan sakit sampai di sana tak bohongin dia. Cak badal buat bapak, dia bapak kita yang dibadal. Kalau bapak kita panas di kuburan, kita ada terima dia. Nama badalan kita bohong kita aja, nggak boleh. Baik, masih ada, silakan. Masih ada? Cukup? Sudah jam 9. Baik Bapak Ibu rahimahullah, demikian. Tolong nanti pengajiannya ini diingat sampai mana babnya. Kalau saya lupa, karena kita ini sebulan sekali. Ini aja tertunda beberapa